Iya iya. Lu juga sih gak sih? Sering gue pernah disuruh lepas rantai, gue pernah banyak lah. Oke. Nah, kalau ini pasal berapa sih? Di pasal berapa? Itu di poin 1, masa di pasal berapa dulu itu di poin 1 untuk menjaga. Oh iya, ini pasal 8 kita baca dari awal ya. Oke, pemandu putra adalah dia pakaiannya rapi, baju dengan kerah, lengkap dengan sabuk dan sepatu serta mengenakan kordon dan moods. Gimana teman-teman? Gua dulu. Ini memang jadi salah satu poin di kode etik yang bagi gue sih bukan berarti kontroversial, cuma terkadang dimonopoli oleh old generation. Yang mana referensi dia terhadap sesuatu yang rapi itu masih sebatas yang formalitas banget gitu, kayak mungkin kerahnya yang kerah kaku atau mungkin kemeja gimana atau sepatu pantofel gitu kan. Sementara kalau kita bicara standar formal hari ini, bicara sepatu, seorang presiden kita aja ada udah menggambarkan sneakers tahu. Iya. Nah ini yang terkadang jadi dilematis bagi instruktur DM itu. Tadi kita ini sebagai jembatan untuk mewariskan hal-hal dari senior ke bukan junior, ke teman-teman adik yang baru itu mau dibagaimanakan. Referensi senior tentang sepatu pantofel hari ini itu mungkin bisa menjadi hal yang bias bagi rekan-rekan karena hari ini sneakers itu bisa jadi standar apil atau mungkin sepatu long begini atau boots. Tapi itu kayak pantofel ya? Ini bukan pantofel, kayak lucu banget. Jadi pantofel ini ya sepatu long gitu kayak boots tapi begini gitu. Itu tuh sepatu, terus baju memang harus rapi dan berkerah ya. Cuma kan standar rapi dan berkerah itu bukan berarti gua bilang itu bias, cuma referensi hari ini banyak sekali. Iya bener. Bahkan bagi gua kimono itu bisa jadi standar rapi hari ini. Kayak yang dipakai yang pakai mungkin ntar gua kasih lihat fotonya kayak gitu. Kenapa? Karena kalau bicara kerah, gua dalam kimono gua itu ada turtleneck-nya, itu kan kerah. Terus kimono gua tuh begini hampir blazer gitu, dan gua tetap pakai celana bahan dan sepatu boots gitu. Dan bagi gua itu rapinya gua yang itu tuh first impression ke. Dan emang di kancah internasional itu udah jadi standar fashion yang emang formal, bahkan semi formal itu bisa fleksibel gitu. Makanya itu kenapa perlu digarisbawahi yang ngelola ini bukan dosen, bukan orang boomer. Ini kita sesama satu generasi. Iya nggak sih? Gapnya paling 5 tahun 7 tahun paling tua ya. Gap antara peserta dengan pemandu. Jarang banget yang gapnya itu bisa 10 tahun. Itu udah efektif karena walaupun ada di beberapa cabang. Tapi dirasa efektivitas untuk penyampaian materinya itu bakal kurang karena dia canggung. Makin sedikit jarak umurnya itu lebih gampang karena dia valid loh, tahu student needs-nya itu tahu gitu. Apalagi kalau dia up to date. Benar. Makanya gue kadang suka kayak bahas remote juga, terus gue relate dengan hal-hal yang viral di TikTok karena gue juga ngikutin TikTok gitu kan. Karena apalagi bicara tentang ideologi kan, TikTok itu transfer ideologi yang sangat sistematis gitu dan efektif gitu. Kayak LGBT di sana, dan generasi kita entah kenapa seolah jadi terbiasa dengan hal itu gitu. Terus kayak masalah fashion, bicara fashion ya, gue pribadi bicara apa yang gue pakai itu mungkin kalau bahasa Inggrisnya dress ya, maksudnya tuh dress code gue ini ada prinsipnya. Prinsip gue adalah ada kata pepatah fashion gitu. Dia bilang kalau lo mau dandan atau mau penampilan, dia bilang gini, dress to express, not to impress. Jadi lu itu memakai apa yang lu pakai itu untuk mengekspresikan lu sebagai siapa dan sebagai apa, bukan membuat orang itu terkesan. Nah bicara hal sifatnya formal itu ingin memberikan kesan bahwasanya lu tuh harus dipandang dan dihormati gitu. Nah gue nggak gitu banget, gue malah pengen gue ini seolah hadir di tengah-tengah teman-teman yang gue kelola, peserta-peserta, dan gue ini bagian dari kalian dan hargai gue ini sebagai instruktur yang menemani kalian berproses di dalam permainan. Bukan mendikte. Walaupun kita tetap ada proses mendidik ya. Mendidik kita juga
harus sesuai dong dengan kebutuhan mereka gitu. Jadi itu paradigma gua melihat hal ini. Nah, paling ya yang sering nyentil kita itu kan bab ini ya, aksesoris ya. Itu mana? Oh, karena kita sama-sama di kanan, jadi gue gak kelihatan. Dan kalau masalah lantai, bahkan gue lebih dulu dari lu ya. Iya. Jadi SMP malah gue gak pernah lepas lantai. Tapi ini gue harus klarifikasi. Ada yang bilang ini, Erda ini kayaknya kena influencer Richard. Apa benar? Enggak banget. Oke. Kenapa? Karena ya gue tahu Richard, karena Richard ini ngelola gue pas jurnas Labni di Ciputat tahun 2019. Nah, gue pakai ini karena gue akhir-akhir ini sangat obses banget sama aksesoris gitu. Cincin ini ya ada kalung sebenarnya, cuma nggak gue liatin, sama ini sama hal yang sifatnya ini. Tahu nggak? Kenapa? Ini fun fact. Fun fact adalah di dalam fashion itu kadang kita harus tahu diri biar nggak kelihatan orang. Harus tahu diri itu lu harus tahu kebutuhan lu yang mau pakai itu sesuai dengan diri lu. Maksudnya lu mau branding sebagai apa, lu pakai begini. Lu mau bilang seperti apa, lu pakai yang begini. Misal, kenapa gue pakai yang perintilan gini dan gue selalu pakai yang oversize, dan kenapa kadang badan gue masukin itu karena badan gue ini curve banget loh, apa lengkungan tuh badannya dan berisi, padat dan berisi, dari lunak tapi berisi. Nah, berisi. Kemudian lu tuh harus ngakalin apa yang lo pakai untuk bukan yang nutupin, tapi lebih kepada mengalihkan fokus orang lain itu. Kalau sampel badan gue begini dan oversize ini nggak kelihatan sama sekali curve di badan gue. Iya. Dan kenapa gue pakai hal-hal yang begini biar orang tuh fokusnya ke detail. Iya benar. Jadi kayak lihat Richard, wah kalau Hendy ada cincinnya. Jadi orang fokusnya ke sana, nggak lihat perlu yang six pack atau apa gitu. Seperti orang kan fokus ke detail itu penting banget. Iya. Ini tips dan gue emang sering ikut. Buat public speaking, mah itu juga bagus. Pakai kalung gitu-gitu dan bagi gue itu bukan melanggar ya, gue itu hal yang di luar mungkin tidak di sana karena itu bagian dari cita diri gue mengafirmasi nih Dak ya, bahwasanya kalau misalkan kawan-kawan yang pernah ikut training di HMI Senior Course dan sejenisnya dulu ya, itu kalau di public speaking ada teori namanya pacing dan leading. Nah salah satunya di pacing ini penting banget karena pengantar sebelum meliding peserta kemana arahnya pembahasannya. Pacing ini nanti ada blocking. Membuka blocking peserta. Nah, cara membuka blocking peserta itu adalah dengan mencari kesamaan. Kalau kesamaan itu secara psikologis kan. Nah, kenapa tadi gua mengafirmasi yang statement yang terakhir itu jauh di luar kesamaan frame. Itu mah bisa lewat dialog. Kalau kita mau membuka blocking di awal itu ternyata fashion kan? Fashion kan? Tampilan lu gitu loh. Lu kalau kelihatan unik, peserta bakalan kayak kaget dulu langsung. Oh gitu. Gak apa-apa dicari aneh dulu ya awal. Ketika lo baca itu bakalan bisa bawa mereka kok. Dan itu empiris karena gue selalu melihat testimoni hasil dari apa yang gue bawakan seperti itu. Nah berarti ya untuk poin kode etik yang putra ini sebenarnya ya intinya selagi nggak yang dilarang di kode etik maka itu boleh tau. Kan kaidah fikihnya begitu. Asal dilarang. Iya. Asal fi muamalah di alibah. Yo itu masih dikit lah. Paling yang gua akuin misalkan nih atau Erda juga yang benar-benar kayak melanggar kode etik adalah pemakaian mus. Itu paling yang kita lakukan. Iya sih, iya. Di antara poin ini yang sangat gua akuin adalah pemakaian mus di kode etik karena kalau gue personal mungkin lu juga iya gue banyak kita salah satu orang yang mungkin jarang menggunakan mods dengan alasan tertentu yang jarang dicontoh gitu. Bahkan di kode etik sebelumnya ya 2015 itu itu di pakaiannya tuh lucu tau, maksudnya berpenampilan ya pakai mods dan lencana kecil di dada. Bahkan gue pernah nggak pakai border forum ya karena gue pakai peniti aja pin kecil di dada karena sesuai kode etik gitu. Akhirnya banyak peserta yang mulai itu pas ditakdirkan sengaja ya gue bilangnya jadi kode etik kayak gini. Nah dia kita kan menuju pada aspek normatif ya. Nah jangan terlalu mendistorsikan hal-hal yang nggak perlu gitu. Ini ada fun fact ini. Terkadang beberapa pakaian atau atribut itu dimonopoli oleh beberapa pihak. Maksudnya sadar nggak sih teman-teman? Entah kenapa
ketum-ketum cabang tuh atau ketum-ketum PB tempat gue tuh batiknya tuh yang segini. Terus ada gini. Iya lagi. Itu bagi gue di mana gue terus yang sama. Gue ada alasan gue gak pakai mus. Sama halnya alasan mungkin kenapa teman-teman di Sulawesi ya katanya yang atributif sakral segala kabel untuk bisa megang itu. Gue ada alasan juga kenapa. Walaupun sebagai gue mitos yang gue rawat maksudnya karena gue tuh dulu LK1 itu gue memandang seorang ketum cabang itu orang yang jadi simbol HMI sehingga bagi gue mus itu kayak mahkota. Jadi gue ingin menempatkan mus itu pada orang yang pantas dan layak. Walaupun gue instruktur di HMI, ketika gue duduk bersama dengan dia, gue pastikan yang pakai mus hanya dia. Karena bagi gue ya rajanya dia gitu. Ketum cabang Misalnya. Karena gini, selain daripada itu, tapi ini alasan gue. Ini mah ya sudah gitu ya. Juga. Sisi lain juga gue personal kurang nyaman pakai mus gitu. Karena apa? Karena bicara mahkota rambut gue udah mahkota gitu. Kadang ketutupan. Dan warna hijau merusak. Kita yang hitam ya, warna hijau hitam ya. Iya. Jadi kepala gue ini ngakalin ya. Kepala gue ini bulat, pakai mus jadi kayak ini apa? Ada ding. Jadi begini. Kan gue akalin karena rambut gue berantakan tuh untuk nggak nunjukin apa pipi gue yang cabi ini untuk segini kan. Jadi gue kelihatan tirus sedikit gitu kan. Gitu. Kalau gue angle begini, biar kelihatan dagu gue. Pokoknya ngakalin gue siapa gitu. Kalau saya jadi ngakalin sih. Tapi hampir aja lupa. Kita harus bahas yang kelaminnya di luar kita dong, yang perempuan. Kelamin, yes. Bahkan banyak dong. Iya. Gue sengaja pilih diksi yang kelamin biar gue. Tadi kan jenis kelaminnya laki-laki, sekarang instrukturnya jenis kelaminnya perempuan. Yaitu Hairiwati sebagai instruktur. Ini juga nggak kalah tabu kalau dibahas. Redaksinya gini. Pemandu putri pakaian sopan dengan mode yang menutup lutut dan lengan secara tidak ketat, memakai sepatu dan perhiasan seperlunya. Tapi perhiasan gak ada yang laki-laki ya? Itu malah dilegitimasi. Kita pakai gaya hip hop ya, terserah gitu ya. Sumpah asli. Ini bahkan kalau pakai rantai, kita Pancasila banget aja. Sila kedua gitu. Bener tuh. Apalagi gua 3 kali dia ini. 3 kali. Gila ada itu 3. Kita kalau merosting apa tuh yang dibikin sama Pak Pres kemarin yang tentang buat lembaga yang menjaga Pancasila, BPIP. Kita nggak usah disuruh, kita udah Pancasila banget. Jadi mau diusik sama partai Chicago Bulls juga nggak mempan. Yang asli yang ada anaknya. Bukan badan ya. Tadi kamu disuruh. Partai doang. Kan udah duduk 2 kali nih. Kabarnya mau duduk 3 kali. 3 kali periode sudah. Wah, IT. Canda 3 periode. Ya. Aduh, gue lagi. Oke. Balik lagi nih yang kayaknya perempuan ini gue sih ada masalah. Jadi ya ada masalah sih. Intinya lu jangan sampai bikin sesuatu hal yang di luar norma asusila sih, seriusan. Coba lu pakai legging baru beneran gitu. Maksudnya legging yang buat olahraga keras banget ya oke lah. Apalagi ini formal keislaman. Aurat tuh ada batasannya walaupun itu masalah furu'iyah sifatnya debatable. Gue kira walaupun gue suka bisa. Ya itu kalah. Cuma nggak punya ya. Gitu. Nah ini kayak Najwa Shihab misalkan itu tabu tau. Najwa Shihab itu punya pandangan dirinya sendiri terkait aurat loh. Tapi itu sudah sesuai dengan salah satu kaidah syariat yang dia yakini loh. Ada yang yakini pakai cadar, ada yang yakini baju kurung doang, ada yang pakai kerudung aja ya asalkan seperti ini gitu. Asalkan lu sebagai perempuan itu nggak tujuannya bikin, mohon maaf ya, nggak bikin cowok sampai itu tetap elegan gitu. Ya tadi elegan dan juga punya dignity nggak sih, punya martabat gitu. Sehingga orang melihat lu itu bukan hanya karena jadi orang melihat lu khususnya Hairiwati bukan melihat pakaian atau tubuh lu sehingga itu meningkatkan libido dia. Cuma dia meningkatkan appreciate dan honor atau penghormatan ke lu gitu. Gua hormat ke siapa ini. Misal
ya tadi ngakalin sih lagi gitu ya, kayak lu ini pengen dilihat dari sisi apa, kalau gue ingin melihat dari sisi detail gue kayak cincin segala macam, dan gue pengen ngelihat orang lain gue sebagai mungkin seorang instruktur yang masuk semua gitu, bukan sesuatu yang dikhususkan. Sama aja kalau gue ada yang lewat ya, instruktur yang lewat juga jangan terlalu didewakan gitu. Oh ya, sebisa mungkin mengawal penuh pelatihan atau hanya meninggalkan lokasi apabila ada keperluan yang sangat penting, itu udah pasti sih kondisional. Membawa bahan membawa bahan bacaan berhubungan. Dulu gue sempet sih bawa buku mana, apalagi box motor gue, cuma sekarang kayak nggak ada yang ngeri dicolong gitu ya. Dan tadi yang kedua udah di luar kepala aja. Di dalam kepala dong. Tapi memang itu pengaruh banget ya kita bawa buku, maksudnya itu bikin si peserta trust lebih legitimasi aja ya, legitimate. Maksudnya ini loh sebenarnya. Kalau kita nggak bisa kayak Ustaz Adi Hidayat yang hafal per paragraf, baris kata dan halaman, udah oke banget sih. Ya lu bawa buku aja. Itu sih paling. Ya itu di poin yang tadi memang berantai dari pakaian sampai habit. Nah kalau habit itu lu membangun citra lu sebagus mungkin, tapi bedain ya membangun citra dengan jaim dan pencitraan. Beda banget. Itu sih paling. Tapi selepas dari kayak perihal tampilan tadi kita breakdown panjang lebar ya, mungkin itu agak susah ketika disematkan kepada beberapa kultur daerah yang mungkin agak saklek. Tapi dan kita gak jalan itu ya, itu cuma ini kita berdasarkan based on normatif gitu. Jadi based experience kita. Konklusinya mungkin kalau untuk part tadi dari yang mereka sampaikan, gue cuma mau bilang terkait citra sebagai instruktur, sebagai tampilan fisiknya, oke lah, don't judge book by its cover. Tapi orang melihatnya apa dulu kalau bukan cover? Masa iya langsung halaman tengah? Ya. Nah makanya lu harus bisa melihat, lu harus membuat bagaimana tampilan luar itu bisa menjadi representatif karakter lu. Jadilah yang berkarakter, bukan imitasi orang lain. Itu aja sih. Makanya pendidikan berkarakter ya. Itu tak saja sih. Pendidikan berkarakter. Tapi ada sih. Ada. Lupa lagi. Daripada kita mau merdeka belajar, nanti malah promosi Kemendikbud. Nadim. Nah, itu sih paling untuk poin tadi. Karena karakter itu yang bakalan bikin kita lebih dikenal aja selain aspek keilmuannya. Itu namanya kita tadi kalau bicara cover yang dilihat pertama kan, habis lu pengen lihat orang sebagai apa, ya lu sediakan juga data isinya kalau bicara buku. Lu nih orangnya bagaimana? Oh iya. Lu sukanya ini orang ini. Itu kan data isinya dulu. Kita kan dari baca buku bisa cover kan ada data isinya. Begitu. Nah, sebelum konklusi, gue mau membahas juga kayak semacam di luar kode etik tadi, based on bukan di luar ya, based on kode etik tadi, terkadang perilaku etik yang dilakukan oleh kader-kader instruktur BPL cabang atau BPL di tingkatan lainnya itu mungkin banyak yang katakanlah satu kata offset. Wah, pembahasan offsetan kali ya, offsetan dari kode etik. Nah, ini memang kita di kode etik BPL nggak ada sanksi yang secara spesifiknya nggak sih? Kalau sanksi itu kan harus spesifik, dia sanksi apa nih, bentuknya kayak gimana. Nah mungkin itu karena redaksinya memang di sanksi itu terlalu general, ya gue nganggapnya ya kita nggak punya polisi etik di HMI, jadi mau nggak mau ya kepada siapa lagi kalau bukan BPL pengurus yang menjadi polisinya itu sendiri, yang menindak, ya rapat presidium lah itu kiranya. Dia ngasih rapat presidium yang menentukan keputusan penting. Biar bagaimanapun mau lu instruktur, ya instruktur itu kan ya nggak terbatas ya ruang lingkupnya, mau dia di komisariat sendiri kah berkiprahnya, di cabang sendiri, dan ada cabang yang harus ditekankan begini, gimana? Instruktur itu kan kalau di pedoman dasar BPL kan diaturnya tuh kalau udah SD ataupun apalagi institusinya BPL, kita tuh bukan hanya kita kewenangan kita adalah pada aspek ranah training atau pelatihan dan si instrukturnya untuk BPL nggak masuk ke komisariat ranah PL. Oh iya, jadi kalau misalnya teman-teman ini butuh masalah segala hal tentang kaderisasi di komisariat, bisa langsung ke PL. Adapun kita datang itu sebagai instruktur aja. Karena tenaga kerja, BPL itu tenaga kerja fungsional. Iya. Analogi yang paling simpelnya, kalau
kalau malas bedah pedoman dasar BPL, paling enggak PA itu linear tuh, P3A, PA cabang, PAPB. Karena pembinaan anggota harusnya. Kalau BPL namanya juga badan khusus, badan pengolah latihan. Jadi itu tenaga kerjanya untuk kaderisasi. Tapi begini, ini jangan kita bahas, kayaknya bakal panjang antara PA dan BPL. Karena bukan eksekutif juga. Itu masalah. Itu ada gagasan-gagasannya gitu lah. Itu nanti lah kapan-kapan gue kita semua di Munas. Oh iya udah lagi Munas ya, materi ini bukan buat ngomongin Munas ya. Jauh dari sana. Tapi kalau misalkan ada gagasan yang pengen gua titip ke Erda nih untuk Munas, tambahin ya prinsip perkaderan itu harus fleksibel. Fleksibel, benar fleksibel. Ya jangan integratif juga, ya kan sama. Poin-poin itu oke lah kalau begitu ya. Gak ada masalah, cuma fleksibel gitu karena tiap sosiokultural nggak sih? Iya. Sosiohistoris dulu ya kultural. Itu kan prinsip itu kan apa? Itu ada. Tapi ya ada kaitannya kan, harus fleksibel karena tiap apa namanya kebutuhannya beda-beda, ya kan? Iya. Kebutuhan beda-beda sehingga kita harus fleksibel dong, adaptif gitu. Harus relevan juga. Kalau ya satu itu susah. Maksudnya ya mematikan perkembangan si struktur itu sendiri, si kader juga. Sama yang tadi kayaknya yang terkait perilaku etik si instruktur Offset ya, offset kan ini nih. Contoh Kasih contoh dong yang relate. Misal contoh yang relate, lu baru SC, kan ada semacam pola pendidikan di instruktur itu kan lu dikasih magang, apapun bahasanya magang ya. Magang ini kan memang sebenarnya value-nya adalah ya lu disuruh tingkatin jam terbang, ya sih. Untuk apa? Untuk biar lu tahu gitu. Selain worst case scenario yang dapat di stage senior course itu, lu bisa compare nih. Maksudnya di angka satu ini bagaimana gue sendiri bagaimana baru lu maksudnya biasanya jadi kormon atau mungkin oleh angka 2. Ya titip untuk teman-teman instruktur yang masih seger nih, fresh, ya jangan terbebani dengan kata magangnya, cuma lebih fokus ke jam terbang lu. Nah itu sumpah karena kalau lu fokus kadang gini, gue cuma mau 40 gitu, gue 60. Ya logisnya bisa gini, eksposnya Bung Bandung ada 30 komisariat. Kenapa magangnya kadang 50-60? Karena ya satu komisariat itu bakal ngadain 2 kali LK, 36 komisariat kali 2 berarti ada 72 kali magang. Misalnya untuk magang ya pasti itu jalan tahu ya. Nah yang penting dedikasi lu. Nah instrukturnya paling penting sebenarnya bukan masalah kapasitas intelektual. Yang penting ada dedikasi dulu. Kalau kapasitas intelektual dia kedua sih. Yang kedua ya. Fokuslah ke dedikasi dulu. Dedikasi. Yang penting jangan offset. Offset itu lu terlalu di luar batas. Psikomotoriknya 1000 gitu. Psikomotoriknya 1000 aja. Dan afektifnya minus tapi. Nah, iya sih. Ini relate ya, nggak di Bandung doang, nggak di Ciputat doang di Papua ya. Misal lu baru SC, ya course lu baru angka 1 mungkin 3-4 kali tiba-tiba lu jadi kormot angka 2 kan. Wah itu kan jam terbang lu belum banyak aset. Kalau di Bandung ya, kalau di Bandung lu untuk mengelola di luar ya it's okay selagi itu networking lu dan juga lagi kita ya, bukannya kita yang ngajuin, bukan beda bedanya atau direkomendasikan. Tapi kan ya lu fokus jam. Kalau di Bandung gini, kalau mau olahraga di luar pasti lu sudah mau olahraga di sini. Jadi itu gitu. Gua kan mengelolanya di Cirebon, di mana aja sih, Cakabraj, cabang Bekasi itu belum dan Bandung. Nah, gua nih ngelola di luar itu berani dan gua di sini kayak udah didorong itu ketika bukan pas gua jadi ketua BPL di luar itu, karena gua udah ngelola tadi di cabang dan gua paham nih kondisinya begini bakal begini. Sampai akhirnya ya baru kemarin dikasih kesempatan di koordinator gue gitu, karena gue jam terbang gue itu yang gue gunakan sebagai rujukan gue mengambil keputusan itu hasil diatur gitu. Referensi yang maksudnya empiris banget sih. Jujur gue juga ya bahkan gue belum pernah jadi koordinator udah apa kalau di Ciputat sendiri nanti emang agak panjang kalau untuk kayak gitu. Kalau Bandung akseleratifnya apa ya bukan gila-gila tapi ya kepada karena regenerasinya cepat sih gitu. Iya. Nah, itu mungkin perbedaan ya antara Ciputat dan Bandung. Mungkin ada juga kawan-kawan di cabang luar sana yang relate dengan permasalahan ini terkait regenerasi struktural juga di BPL.
Atau mungkin kan ada juga beberapa cabang yang memang di BPN itu sendiri nggak sumber dayanya bukan instruktur alias bukan yang SC. Bahkan kami ada yang lola sih. Iya, udah memang belum bisa dibilang seragam ya kayak kaderisasi formil kita nih. Cuma ya, tapi instruktur itu kan habis sejalan dengan enggak tadi sih. Enggak. Beda sih terpisah sumpah instruktur itu. Berarti Karena kita ngomongnya sumpah redaksi sumpah instruktur loh. kapanpun, Dimanapun dan dalam kondisi apapun, gue menuju ke situ berarti dia nggak bakal oleh waktu selagi dia masih sanggup aja secara moral dan fisik ya. instruktur itu ya pemandu ya, bukan yang menginstruksi. Cuma memang narasi, tapi kan narasi orba gitu kan. Di Munas kemarin jadi trainer nggak sih namanya? Bukan instruktur kan? Ada perubahan redaksi kalau nggak salah. Tim pemandu ya. Itu kali ya, semoga pesantren itu tersampaikan sih karena ini adalah buat regenerasi berikutnya gitu loh. Ibarat kata kalau kata si Rohige, ya gue bakalan ibarat kata gue bakal tenang ketika gue udah bisa menyiapkan generasi selanjutnya gitu loh. Walaupun ini gak kayak sebuah banget ya, sebenarnya pernah ngomong kayak gitu. Dia selaku gue adalah anak dari si Rohige, anak dari podcast Indonesia. Podcast itu tuh. Karena itu pesan moral kena banget loh buat regenerasi yang ada di HMI. Ya HMI ini adalah organisasi kader yang menjunjung tinggi dan ujung tombaknya itu di kaderisasi. Betul. Kalau nggak kayak gitu kita nggak nyiapin orang berikutnya, apalagi dibikin strukturnya bisa belum dan patah. Ini mata air nih, mata air kaderisasi ini instruktur yang menjaga kesucian. Remnya ya. Karena ya bakal ada badai-badai politik lah, apalah, jadi kita harus suci gitu. Dia yang ngejaga, dia yang backup, ya bahkan instruktur itu problem solving bukan problem maker. Iya. Dan kalau ada kader yang nggak bisa dibina biasanya dia kan? Biasakan. Enggak, kalau dibiniin aja. Oh, masuk Eko. Tapi yang namanya bini gitu kan? Hah? Bini kali. Gitu ya. Ada kata-kata sebenarnya ya. Nikahilah yang lewatimu maka sempurnalah yang dirimu gitu. Itu mantap udah jadi kayak mitos dulu. Dan penghati itu disingkatkan. Kokoh di hati sampai mati tak terganti. Bedanya kan punya mana loh? Ya lihat aja di sosmed kalau nggak ada publish berarti nggak ada. Oh gitu. Ya tapi ya gitu sih ya. Sebenarnya ada mana? Cuma kan gimana kita branding aja. Mau di branding sebagai orang yang bucin atau orang yang punya bagi itu branding. Itu branding biasa. Nah, ya kayaknya udah cukup 3 SKS kita. Nah, banget dan juga kamu menit ini. Kasih statement dong buat kawan-kawan yang Kasih statement gua spesifik instruktur ini pesan gua aja bukan berarti gua lebih senior atau enggak karena gua masih generasi sejalan sama teman-teman bahwasanya ya sebagai instruktur tuh yang ditingkatkan lebih dulu itu adalah jam terbang dan dedikasi lo itu akan sejalan dengan proses lu ya pada kualitas kalau memang lu sambil garap juga beriring gitu. Jadi dedikasi itu harus tetap lanjut gitu. Jangan sampai lu ikut sedang course jadi instruktur hanya karena penasaran. Ya, ada ikut training itu yang penasaran sampai kakak tiga gitu. dan setiap jenjang training itu dia melibatkan beban yang sangat besar terhadap kontribusi dan pengabdian gitu. Ya sebenarnya gitu. Dan bab bisa politik itu memang harus kita amalkan ya. Tapi ya kalau memang teman-teman ada hal yang mungkin tidak cocok dengan teman-teman bukan berarti harus teman-teman berikan influence atau pengaruh ke orang-orang biar sama kayak lo enggak. Ya diri sendiri aja lah. Ada perlu salah lo yang nanggung gitu. Ya misal gue jangan pakai mood. Ya karena ya itu ini evaluasi besar-besaran ya. Tapi nggak tahu nanti gimana ya. Iya. Aku nggak sunnah aja ya. Sudah sih mood atau khusus formal atau khusus formal. Iya. Ya karena memandang itu mahkota gitu loh. Ya dan mahkota dari orang selain ketujuan dan kehormatan adalah orang gue sendiri gitu. Asik. Dan hair care itu perlu ya buat cowok. Hair care. Biar rambut lu tuh bagus biar. Oke, gue kena hand sanitizer. Ya maksudnya kalau gue sih sebagai cowok bukan ke skincare tapi hair care aja dan penampilan karena gue kalau nyoba skincare
when you use skincare, you use skincare but your skin doesn't care. Yang penting jaga kebersihan. Tampak banget dari kulitnya. Sebenarnya nggak ada proses penuh itu doang sih, yang pesan moral dari aja dedikasi yang penting gitu. Masalah bagaimana ya do yourself dan jangan pengaruhi suatu lain untuk jadi kayak lu, jangan. Dia aja diri sendiri aja. Karena lu akan jadi unik dan akan jadi apa namanya lu sebagai lu gitu dan mengharumkan dunia suatu dan lain sendiri. Misalnya kalau memang suka ngedance ya dance aja gitu, suka hal-hal yang di luar kayaknya ya garap aja gitu, karena ya pos-pos itu harus terisi gitu. Makin tegang nih saya ada circular kamar hiding contohnya. Tiba-tiba ada lagi poster ya. Hal-hal berbedanya langsung masuk video gitu. Kalau wujudnya nggak nampak. Kalau di One Piece tuh masih hitam-hitam kayak siluet. Kakinya tapi kerasa. Gitu kan dari luar. Ini kalau misalkan kawan-kawan instruktur yang nonton video ini dan siapapun yang ingin menjadi instruktur di HMI, semoga bisa memetik apa yang pesan-pesan yang kita sampaikan, pesan-pesan yang sih kan soalnya yang kita bahas di sini. Itu ya. Oke, tetap semangat. Kawan-kawan jangan kasih kendor karena pandemi belum berakhir, kita tetap harus menjaga kesehatan kaderisasi. Promosi dong, sumber coaster dekat apa? Oh iya, ada Jaksel, Serang, Ciputat, Ciputat ketiga sih kalau dari waktu sekarang. Bandung juga kayaknya ada musuh. Ya pokoknya nanti bakal banyak makan snacks ya. Bakal Ya, baby boomers seru gitu. Ledakan populasi gitu. Nah, itu PR jembatan brace yourself lah pokoknya. Siapkan diri dengan baik. Sampai ketemu di medan juang berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Yang bisa sampai. Sampai jumpa. Bye bye.